Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Stikom PGR Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan dalam materi Fasi Sukamoto. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita masuk ke materi Fasi Sukamoto, kita perlu mengetahui tahapan membangun sistem fasi. Ada 4 tahapan dalam fasi logik, yaitu fusifikasi, penalaran atau inferensia, atau penetapan rule base, aturan dasar, dan defusifikasi, seperti diperlihatkan dalam diagram blok berikut. Ini ada input. Setelah input kita ketahui, kita membuat fasifikasi, kemudian penalaran, difusifikasi, menghasilkan sebuah output. Berdasarkan gambar di atas, gambar yang tadi, blok, dalam sistem logika fasi terdapat beberapa tahapan operasional yang meliputi: yang satu, fasifikasi, suatu proses mentransformasi data dari himpunan krips atau tegas ke himpunan fasi. Yang kedua, penalaran. Penalaran itu proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Salah satu model penalaran yang banyak dipakai adalah penalaran max dan min. Dalam penalaran ini, proses pertama yang dilakukan adalah melakukan operasi min sinyal keluaran lapisan fasifikasi yang diteruskan dengan operasi max untuk mencari nilai keluaran yang selanjutnya akan difusifikasikan sebagai bentuk keluaran. Yang ketiga, aturan dasar atau rule base, merupakan bentuk aturan relasi jika maka atau if then, seperti berikut ini: if x is a, then y is b, di mana a dan b adalah linguistic value yang akan didefinisikan dalam rentang variabel x dan y. Pernyataan x is a disebut antecedent atau premise. Pernyataan Y is B disebut konsekuen atau kesimpulan. Yang keempat, defusifikasi, suatu himpunan fasi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fasi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fasi tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fasi dalam ring tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai krips tertentu. Ini fasi metode Sukamoto. Metode Sukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Sukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus dipresentasikan dalam suatu himpunan fasi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau krips berdasarkan A predikat atau var strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Ini ya, ini diagram blok proses inferensi fasi oleh Kusuma Dewi tahun 2003. Ini input, ini rule-nya, aturannya, if, then, ada beberapa aturan sampai ke n, kemudian diagresi, defusifikasi, menghasilkan nilai tegas, output. Sini penjelasannya, sistem inference fasi menerima input krips atau bilangan tegas ya. Input ini kemudian dikirim ke basis pengetahuan yang berisi n aturan fasi dalam bentuk if then. Var, strength atau predikat akan dicari pada tiap aturan. Apabila jumlah aturan lebih dari 1, maka akan dilakukan agresi dari semua aturan. Selanjutnya, pada hasil agresi akan dilakukan defusifikasi untuk mendapatkan nilai krips sebagai output sistem. Pada dasarnya, metode Sukamoto mengaplikasikan penalaran monoton pada setiap aturannya. Kalau pada penalaran monoton, sistem hanya memiliki satu aturan. Pada metode Sukamoto, sistem terdiri dari beberapa aturan. Karena menggunakan konsep dasar penalaran monoton,
pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dalam suatu himpunan fasi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat atau verb strength. Proses agresi antar aturan dilakukan dan hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan diversifikasi dengan konsep rata-rata terbobot. Misalkan ada variabel input yaitu X dan Y serta satu variabel output yaitu Z. Variabel X terbagi atas dua himpunan yaitu A1 dan A2. Variabel Y terbagi atas dua himpunan yaitu B1 dan B2. Sedangkan variabel Z terdiri atas dua himpunan yaitu C1 dan C2. Tentu saja himpunan C1 dan C2 harus merupakan himpunan yang bersifat monoton. Maksudnya di sini diberikan dua aturan sebagai berikut. If X is A1 and Y is B2, then Z is C1. If X is A2 and Y is B2, then Z is C1. Ya ini ya. Jadi ini input, kemudian ada aturan-aturan monoton, ada beberapa macam, kemudian dilakukan agresi terhadap aturan-aturan itu, kemudian dilakukan diversifikasi menghasilkan nilai output yang crisp tegas. Kita masuk ke sebuah contoh kasus. Penyelesaian selesaikan dengan menggunakan metode fasi Tsukamoto. Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Permasalahannya adalah beberapa kemasan jenis makanan ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih ada 300 kemasan. Kita lakukan solusinya, ada 3 variabel fasi kita modelkan. Cara menyelesaikannya, abstraksi tadi kita lakukan analisa data. Dalam analisa data kita ketahui ada dua fungsi input dan output. Pada input terdapat variabel permintaan dan variabel persediaan. Pada output terdapat variabel produksi. Ya. Untuk variabel permintaan pada input terdapat dua atribut di sini ya. Permintaan naik dan permintaan turun di sini. Permintaan terbesar hingga mencapai 5.000, permintaan terkecil hingga mencapai 1.000. Kemudian ada variabel persediaan banyak dan persediaan sedikit. Di sini persediaan barang di gudang terbanyak 600 dan terkecil pernah sampai 100. Outputnya produksi banyak dan sedikit. Di sini outputnya perusahaan mampu memproduksi maksimum 7.000 kemasan serta efisiensi ini paling sedikit 2.000. Itu yang langkah pertama ya. Langkah selanjutnya setelah analisa data kita lakukan representasi keanggotaan fasi. Jadi dari variabel input tadi, variabel permintaan, atributnya naik turun, kita buat semesta domainnya. Domainnya di sini tadi berapa? Di sini permintaannya terbesar 5.000, berarti terkecil kan 0 ya kan. Untuk permintaan naik berarti antara 1.000 sampai 5.000, permintaan turun 0 sampai 1.000. Kemudian kita buat kurva keanggotaannya. Ini ya munculnya ya. Jadi untuk permintaan naik 1.000 sampai 5.000.
Permintaan turunnya 0 sampai 1000. Ini ya turun ya. Turun kan 1000. Nih. Selanjutnya representasi keanggotaan fasi untuk variabel persediaan. Persediaan banyak dan persediaan sedikit. Persediaan banyak tadi berapa? 600. Sedikit berarti 0. Semesta keanggotaannya 0 sampai 600. Untuk banyak 100 sampai 600, sedikit 0 sampai 100. Kemudian kita buat kurvanya. Kurva keanggotaan. Ini ya munculnya ya. Persediaan banyak, persediaan sedikit. Selanjutnya kita buat representasi keanggotaan fasi untuk output produksi. Produksi banyak dan produksi sedikit. Tadi banyak 7000, sedikit 2000. Maka di sini ya ini ya berkurang ini. Berkurang dan bertambah atau banyak sedikit sama saja ini. Jadi kalau bertambah itu 7000 ya 2000 sampai 7000, sedikitnya 0 sampai 2000. Oke. Setelah itu kita buat aturannya, rule base-nya. Bagaimana caranya membuat rule base-nya? Rule base-nya kita buat dengan cara kombinasi antar atribut. Misal yang tadi rule base-nya itu ini. Yang pertama, jika permintaan turun, persediaan banyak ya, maka dan produksi berkurang. Jika permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Jika persediaan naik, ini N ini ya, N dan persediaan banyak dan bertambah. Jika permintaan turun naik, N persediaan sedikit dan maka bertambah. Nah, maka ditemukan 4 rule base atau aturan dalam fasi. Oke, langkah-langkahnya tadi. Jadi ini ya aturannya sudah kita buat, ada 4 aturan. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan sudah saya bahas kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita buat untuk rule 1, permintaan terdiri dari 2 himpunan, yaitu permintaan naik dan permintaan turun. Jadi untuk permintaan naik ini ya, mu per min, untuk turun dulu ya, turun X ya. Ini kan X ya. X-nya kan 4000 ya. Tadi kan yang pertanyaannya kan ini, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4000 dan persediaan 300. Oke. Permintaannya 4000, oke, di sini. Dari 4000 kita tarik garis lurus ke atas. Menyentuh garis kurva turun dan menyentuh kurva naik ya. Dari sini kita hitung derajat keanggotaannya. Untuk mu turun 4000 turun ini, mu turun itu adalah rumusnya 5000 ini A ini ya. A min X dibagi A ini B min A. Jadi 5000 dikurangi 4000 dibagi ini 4000. 4000 didapat dari mana? 5000 kurangi 1000. Rumusnya di video pembelajaran sebelumnya. Ketemu nilainya 0,25. Ini ya. Untuk permintaan naik, menyentuh garis naik di sini, rumusnya adalah 4000 min 1000 dibagi 5000 min 1000 ketemu 0,75. Oke, satu rule sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke rule yang kedua. Rule kedua sama, tadi kan sudah kita buat kurva keanggotaannya. Tadi pertanyaannya kan persediaan 300 ya. Jadi kita letakkan X-nya 300 di sini, kita tarik garis ke atas. Menyentuh ke kurva naik banyak dan kurva sedikit. Dari sini kita tarik garis. Untuk mu persediaan sedikit, mu 300, maka
600 dikurangi 300 dibagi 600 kurangi 100 ketemu 0,6. Oke. Selanjutnya untuk permintaan banyak ini menyentuh garis banyak di sini, rumusnya 300 min 100 dibagi 600 dikurangi 100 ketemu 0,4 ya. Ini ya. Selanjutnya rule yang ketiga, untuk produksi barang berkurang dan bertambah. Jadi ini permintaan berkurang dan bertambah. Ini ya, ini kan yang kita cari kan ini permasalahannya. Jika permintaan produksi barangnya berkurang dan bertambah, Z-nya kan belum kita ketahui. Maka kita cari Z-nya ini dulu ya. Nih, rumusnya 7.000 min Z dibagi 5.000. Z min 2.000 dibagi 5.000. Oke. Ini rumusnya. If permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Ya, jadi ini kan N. N itu maka menggunakan min ya. Min yang terkecil. A predikat apret mu turun dan min N mu per min banyak itu dicari yang minimal nilai terkecilnya. Nilai terkecil antara 0,25 dan 0,4 adalah 0,25. Oke. Selanjutnya lihat himpunan produksi barang berkurang. Nah, tadi himpunan produksi barang berkurang kan rumusnya 7.000 min Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Z-nya adalah hasilnya 5.750. Oke, kalau bingung kita pakai Excel aja. Jadi di sini ya, permintaannya tadi 4.000, persediaannya 300 yang ditanyakan ya. Himpunan fasi permintaan untuk mu turun yang tadi ini untuk mu turun 0,25 ini ya rumusnya tadi ya, untuk permintaan turun. Untuk permintaan naik 0,75 ini sudah rumusnya sudah saya aplikasikan di Excel. Oke, kita lanjut ke fasi yang ke untuk himpunan permintaan persediaan sedikit dan banyak. Ini rumusnya tadi sudah saya aplikasikan di Excel. Yang untuk persediaan sedikit, mu sedikit 0,6 dan mu banyak 0,4 sudah ya, masuk ini. Oke. Selanjutnya kita cari produksi barang kan. Yang ditanyakan produksi barang berapa. Ini ya rumusnya. Untuk produksi barang bertambah ini Z min 2000 dibagi 5000 ya. Untuk produksi barang berkurang 7000 min Z dibagi 5000. Oke. Nah, dari sini kita lanjutkan ke untuk masing-masing aturan. Tadi kan ada 4 aturan. Rule yang pertama, if permintaan turun, N persediaan banyak, produksi barang berkurang. Oke. Untuk yang aturan pertama ini, permintaan turun, persediaan banyak, berkurang. Itu adalah apret mu permintaan turun dan permintaan banyak. Oke, dari sini ya. Predikatnya di sini. Tadi ini dicari predikatnya dulu. Predikat dari rule aturan yang pertama. Predikat terkecilnya min, karena ini pakai N ini ya, minnya ya. Jadi min mu turun dan mu banyak. Yang mu turun, permintaan turun. Permintaan turun adalah 0,25. Kemudian dan permintaan banyak. Persediaan banyak 0,4
Yang terkecil mana? 0,25 sama 0,4 ini yang terkecil adalah 0,25 karena ini pakai N ya. Oke, 0,25. Oke, ketemu ya 0,25. Kemudian ini nanti dulu ini. Kalau loncat dulu. Selanjutnya kita cari yang untuk rule 2, if permintaan turun dan persediaan sedikit. Permintaan turun, persediaan sedikit. Oke. Permintaan turun 0,25, persediaan sedikit 0,6. Mana yang lebih kecil? Min. Yang lebih kecil adalah 0,25. Oke, ya kan? 0,25. Oke, sama. Kemudian kita lanjutkan rule yang ketiga. Permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Permintaan naik, persediaan banyak, produksi barang bertambah. Permintaan naik 0,75, persediaan banyak sama 0,4. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 0,4. Oke ya, 0,4 ya. 0,4. Selanjutnya kita cari yang rule keempat. If permintaan naik dan persediaan banyak, persediaan sedikit dan produksi bertambah. Permintaan naik, persediaan sedikit, produksi bertambah. Permintaan naik 0,75, persediaan sedikit 0,6 ya. Ini cari min karena N tadi. Maka yang lebih kecil adalah 0,6. Ya, oke ya. Nah, setelah predikatnya ketemu, selanjutnya kita cari Z-nya tadi dengan rumus yang ini. Ya, untuk rule 1, if permintaan turun, persediaan banyak dan produksi berkurang, maka berkurang ini menggunakan rumus 7000 min Z dibagi 5000. Oke. Ya, 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan adalah predikatnya 0,25, hasilnya 5750. Oke ya. Lanjut. Yang kedua, permintaan turun, persediaan sedikit dan produksi berkurang. Ini tadi produk berkurang, maka ini ya, pakai rumus ini ya. 7000 min Z dibagi 5000. Oke. Uprate-nya tadi kan sudah ketemu 0,25. Ini ya. Maka dimasukkan rumusnya, ketemu nilainya 5750. Oke, lanjut. Rule yang ketiga. If permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Bertambah maka menggunakan rumus yang ini. Z min 2000 dibagi 5000. Oke. Uprate-nya tadi kan sudah ketemu, predikatnya tadi 0,4. Dimasukkan di sini maka sama dengan rumus ini ketemu 4000. Oke, 4000 ya, sama ya. Lanjutkan sampai rule yang terakhir, rule yang keempat. Permintaan naik, persediaan sedikit, produksi barang bertambah. Oke, bertambah menggunakan rumus yang ini, ketemu nilainya adalah 5000. Oke, sama ya. Nah, setelah itu, setelah sudah ketemu Z-nya, kita lakukan difusifikasi dengan rumus. Untuk mencari difusifikasi, ini ya, uprate-nya tadi itu yang 0, tadi yang terkecil 1 dikali Z1 ditambah uprate 2 dikali Z2 ditambah uprate 3 dikali Z3 ditambah uprate 4 dikali Z4 dibagi nih uprate 1 tambah uprate 2 tambah uprate 3 tambah uprate 4. Ini uprate 3 tadi ya. Hasilnya adalah 4983. Ini ya, 4983. Sama ya. Sekarang kita coba di sebuah aplikasi.
Oke, prediksi jumlah barang produksi di sebuah pabrik. Oke, kita prediksi ya. Ini tadi abstraksinya, ini permasalahannya. Permasalahannya menentukan berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan dan persediaan di gudang selalu berubah-ubah. Oke, coba kita prediksi. Tadi permintaannya 4.000, persediaannya 300. Prediksinya adalah prediksinya adalah 4.983. Hasil prediksi dibutuhkan 4.983. Sama ya? Oke ya. Oke, sama. Misalkan kita rubah permintaannya menjadi 3.000. Persediaan di gudang hanya ada 150. Kira-kira kita harus memproduksi berapa untuk kekurangannya? Di Excel 4.500, di sini 3.150. Oke. Jadi hasil prediksinya dibutuhkan 4.500 kemasan. Oke, sama ya. Coba kita yang lain. Kita coba ada permintaan sebesar 5.000. Persediaan di gudang hanya ada berapa? 400. Ini tadi 5.000. Oke, hasil prediksi dibutuhkan 4.600 kemasan. Diversifikasinya 4.600 kemasan. Oke, di sini yang perlu kalian ketahui, kenapa saya mengajarkan kalian untuk mengerjakan secara manual, kadang juga mengajarkan menggunakan Excel, itu untuk sebagai acuan apabila kalian membuat sebuah program bahwa nilainya itu adalah benar. Benar dalam artian untuk mengecek apakah program yang kalian buat itu hasilnya sesuai apa tidak dengan rumus yang sudah rumus yang digunakan, itu ya. Jadi kenapa kita harus belajar mengerjakan secara manual, yaitu tadi untuk menyesuaikan benar nggak ini hasilnya, nilainya keluarnya ini. Jika kalian membuat program tapi tidak tahu cara menghitungnya, terus bagaimana mengecek valid apa tidaknya sebuah nilai keluarannya itu? Jadi saran saya, kalau kalian buat program, kerjakan dulu pakai manual perhitungan atau menggunakan Excel untuk mengetahui nilainya, untuk mengecek valid atau tidaknya hasil yang dikeluarkan. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.